Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita di pembahasan ushul fikih. Sekarang pertemuan ke-31. Kayaknya udah setengah jalan ya. Kalau dari lihat jumlah halaman berarti kurang lebih 30 pertemuan lagi tamat. Terakhir kita membahas taksis ya. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ya. Itu sudah ya. Sekarang kita masih di bab khos ya. Kita ulang ya. Jadi kalau balik lagi ke pembahasan besarnya, taksis itu bisa dengan akal ya. Pertama bisa dengan hissi ya, indrawi, wal aqli wasyar'i, dan secara syarat ya. Lihat matanya coba. Matanya itu di al-mukhassisul munfasil. Masih ingat kan di situ? Ketemu enggak? Al-mukhassisul munfasil. Kamu biar nyambung dulu. Dengan syar'i, asy-syar'u. Bukan syarat. Asy-syar'u, syar'i, syariat. Ketemu enggak matanya? Coba baca Ustaz Yasir dari awal. Al-mukhassisul munfasilu. Temu enggak halaman berapa? 37 ya. Yang bagian mana? Yang di bagian atas. Ya, coba baca Iqra. Al-mukhassisu ma Yastaqillu bi nafsihi wa huwa salasatu asya al-hissi wal aqli wasyar'i. Nah, temukan ya. Ya, lanjut. Misalut takhsis bil hissi Misal takhsisu bil hissi qauluhu ta'ala amrihi ma'ada tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Surat Al-A'raf ayat 25. fa innal hissa dalla ala anha lahu tudammir sama'a wal ardi wa misalut takhsisi wa mithalu takhsisi bil aqli qauluhu ta'ala wa annahu ala kulli syai'in qadir. Surat Al-A'raf ayat 23. fa innal aqla dalla ala anna zatahu ta'ala ghairu makhluqatin. wa minal ulama'i may yara Anna. Kalau ketemu itu anna baca, bukan an. Kalau an tuh fiil, ketemu fiil an. anna ma khassa bil hissi wal aqli laisa minal 'ami Makhsusi minal ami al makhsusi ya. minal 'ami makhsusi wa innama huwa minal 'ami allazi uridu bihil khususu izal makhsusu lam yakun muradan indal mutakallimu wala mukhatibu Mukhatabi min awalil amri wa hazihi haqiqatul amil lazi uridu bihil khususu wa amma takhsisu bil syar'i fa innal kitaba wa sunnata yukhassasu kulla minhuma bimithlihima wa bil ijma'i wal qiyas.
Ya. Terus misalul taksisil kitabi Misalnya taksisil kitabi bil kitab qaulu ta'ala wal muqallaqatu wal talaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. ya cukup sampai situ ya. Bulan lalu tuh sampai situ. Ya. Nah sekarang kita selanjutnya. Jadi kita tuh pertama lagi bahas mukhasis munfasil. Jadi taksis tapi si yang mengkhususkannya itu terpisah. Ya, masih ingat kan? Kalau 2 bulan lalu itu kan kalau taksis mutasil gampang. Itu yang istisna, misalnya ada ilah, ada apa. Jadi dalam satu teks di dalamnya ada taksisnya. Cuman yang repot itu yang munfasil karena kenapa? Karena mukhasisnya itu terpisah. Nah, terpisah jadi nggak langsung gitu dalam satu dalil terus ada pengkhususannya. Jadi nggak kemana-mana dulu langsung dikasih taksis. Kan yang repot itu kan kalau ada dalil umum ya tapi taksisnya itu di dalil yang lain di mana-mana gitu bisa. Bahkan kalau di sini kemarin apa? Cara mentaksis itu bisa hissi ya indrawi, bisa akal meskipun keduanya ini diperselisihkan ya kan? Ada yang nggak nganggap ya. Itulah muncullah istilah apa? Al-am al-makhsus. Jadi kalau al-am al-makhsus masih ingat dulunya am kemudian diproses ya pakai hissi atau apa gitu ya atau al-akal jadi makhsus. Tapi bagi yang nggak mau ada yang menganggap hissi dan akal itu nggak bisa menjadi cara atau apa namanya ya jenis sesuatu yang bisa mentaksis, maka ayat-ayat kayak yang kemarin ya tudamiru kulla syai itu dibawa apa? Itu namanya bukan al-am makhsus, tapi apa bahasa mereka namanya al-am alladzi urida bihil khusus. Ya. Jadi namanya itu enggak ya memang ayatnya aja kayak umum, tapi Allah maksudin khusus gitu. Itu kan. Kita ulang-ulang tuh ya 2 bulan yang lalu. Udah kelar hissi akal udah. Nah, sekarang dan ini yang paling banyak sebenarnya, ini yang paling banyak dalam mentaksis. Yaitu apa? Taksis bi syar'i. Nah, mengkhususkan dengan syar'i dalil. Dalil itu dalam usul fikih Al-Qur'an. Jadi dalam usul fikih itu dalil bukan cuma 2. Yaitu dalil ya, ikuti dalil itu bukan cuma 2. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, qiyas. Itu 4. Yang semua mazhab itu sepakat ya. Itu adalah dalil. Jadi dalil itu bukan cuma Al-Quran sama As-Sunnah aja, tapi 4. Nah, jadi apa namanya 4 ini ya ini namanya bisyara'i, taksis dengan syarat. Tapi lagi-lagi taksisnya itu apa? Munfasil. Jadi misalnya satu dalil umum di ayat apa ya, pentaksisnya bisa jadi hadis di hadis riwayat mana gitu. Nah, karena munfasil ya makanya nanti perlu penjelasan kan, perlu syarah misalnya, perlu tafsir ya. Mana apakah ayat ini ditaksis dengan yang mana gitu kan. Ya, tapi kita nggak belajar itunya, tapi kita belajar secara konsep usul fikih. Apakah bisa ya apa namanya Al-Qur'an ditaksis dengan Al-Qur'an dan seterusnya. Nah, jadi kita mau ngomongin itu. Nah, kemarin kita sampai bulan lalu misalut taksisil kitab bil kitab, yaitu contoh taksis Al-Qur'an pakai Al-Qur'an. Itu di surat Al-Baqarah ya. Ayat 228 kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, ya kan? Pokoknya mas semua wanita ditalak ya, enggak ngomong yang ditalaknya udah disetubuhi kek, ya kan? Mau ditalaknya udah belum disetubuhi, mau ditalaknya apa aja dah macam-macam kan? Tua, apa sudah menopause atau hamil, pokoknya semuanya. Di ayat 228 itu umum, pokoknya 3 quru. Nah, 3 quru itu kalau itu di pembahasan fikih ikhtilaf. Ada yang maksudnya adalah haid ya,
atau maksudnya suci ya. Yang paling panjang masa iddahnya kalau nganggap haid ya, apalagi kalau misalnya seorang itu ditalak talak yang bid'ah. Talak bid'ah itu apa? Suami mentalak istri tapi jadi suami mentalak istri tatkala suci dan sudah disetubuhi. Kebayang nggak? Misalnya istri ini udah suci, kemudian sempat digauli, ya, habis itu ditalak, itu nggak boleh, talaknya haram, tapi jatuh talak. Jadi talaknya itu disebutnya talak tidak syar'i atau talak bid'ah atau talak haram, di mana suami mentalak seorang istri setelah dalam keadaan suci setelah disetubuhi. Kenapa? Ya namanya ya nggak tahu ya, ada terjadi kan, bisa aja waktu masih suci terus apa namanya udah disetubuhi tapi belum berantem, tapi setelah itu baru berantem akhirnya talak, bisa kan? Nah ini merugikan istri, kenapa? Karena iddahnya jadi lama, dia harus nunggu haid dulu, nah kan? Baru ngitung suci haid suci haid suci haid, jadi makin lama. Beda dengan yang talak yang syar'i ya. Itu ketika ditalak dalam kondisi suci belum digauli, fair lah. Jadi kan karena kalau misalnya talak masih talak pertama ya, maka masih ada kesempatan rujuk kan di dalam di masa iddah itu statusnya istri belum dalam masa iddah itu si sang istri itu masih suami istri ya. Paham nggak? Kalau misalnya orang mentalak ya, ketika masa iddah itu si istrinya itu masih istri, belum cerai ya. Talak dalam masa iddah itu ya si sang suami masih wajib nafkahin ya, istrinya nggak boleh, harus ditaruh di rumah suami dan seterusnya. Jadi apanya? 3 kuru. 3 kali haid. Ya, 3 kali haid ya, 3 kali bukan 40 hari. 3 kali haid atau suci. Dan di masa itu kalau talaknya baru 1 ya, maka suami masih bisa kembali ya. Misalnya haid suci dia niat rujuk. Ya maka tinggal jadi rujuk, tapi kesempatan talaknya sisa 2. Tapi kalau suci udah habis masa talak, suami bisa rujuk nggak? Bisa, cuman dengan akad baru, ya, akad baru, mahar baru, ya, karena talaknya baru 1. Menikah lagi kan, misalnya akad baru, mahar baru, terus ditalak lagi, sama, suci haid, suci nggak rujuk, boleh balik lagi nggak? Boleh, ya, karena baru 2. Tapi kalau udah misalnya nikah lagi, terus dia dia talak lagi sampai talak 3, suci haid, bisa nggak balik? Nggak bisa, karena itu talaknya sudah talak bain kubro. Jadi si wanita harus nikah dulu ya sama orang lain ya, yang nikahnya itu bukan nikah beneran ya, harus digauli dulu, baru dicerai, baru boleh balik lagi ke suami yang sebelumnya. Nah 228 ini dia umum. Nah, dikhususkan sama firman Allah di Al-Ahzab bab 9. Ya ayyuhalladzina amanu ya, idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Ya, wahai orang-orang beriman, kalau kalian menikahi perempuan beriman kemudian kamu talak mereka sebelum disetubuhi. Nah, ini kasusnya lain. Sama-sama talak, cuman ditalak itu belum disetubuhi. Maka famalakum alaihinna, maka tidak wajib atas mereka si perempuan beriman ini iddah ya, yang kalian minta sempurnakan. Ya, kalian minta menyempurnakannya. Ya enggak perlu. Kenapa? Karena ya belum disetubuhi. Sebenarnya itu makosidnya tuh gampang. Jadi alasan kenapa 3 iddah itu, hikmahnya itu ya, jadi memastikan si rahimnya tuh kosong gitu ya, dari suami yang sebelumnya itu sampai 3 kali, saking memastikan. Walau alam kalau secara medis apakah
misalnya apa si sel sperma itu bisa tahan gitu ya. Maksudnya entah ngumpet di mana, haid, terus suci, haid, suci, tahu-tahu padahal nggak bersetubuh tapi tahu-tahu spermanya jalan kali ya. Terus pas di yang ketiga lah, tiba-tiba nggak haid kan jadinya hamil. Kalau hamil, idahnya bukan 3 quru lagi, tapi sampai melahirkan. Makanya harus nunggu sampai 3 gitu. Kalau baru 2 kali quru, udahlah pasti nggak hamil. Belum beres 3 quru, tahu-tahu si istrinya bandel ya. Makanya sebenarnya maksudnya bandel dalam artian dia langsung nikah lagi atau gimana, padahal sebenarnya statusnya masih istri ya. Nah nanti susah nanti nasabnya, ini anak siapa gitu kan, anak yang kalau buru-buru. Makanya kalau di surat Al-Baqarah itu ya istilahnya tuh bahasanya, memang dulu para sahabat itu kan mereka sangat bersemangat ya, apa namanya, nggak membiarkan ada janda gitu kan, karena dalam peperangan banyak istri-istri sahabat yang meninggal gitu kan. Nah dulu tuh ini pembahasan lain ya. Kalau di masa iddah itu nggak boleh terang-terangan pengen nikah gitu ya, nggak boleh. Tapi kalau kode-kode gitu ya, tapi nggak ketahuan juga itu boleh gitu ya. Tapi kalau nyuruh orang gitu ya, pokoknya itu ya ntar ya saya tunggu idahnya gitu ya, itu nggak boleh. Kalau apa namanya terang-terangan, itu ada di pembahasan lain. Intinya di Al-Ahzab di 49 itu taksis mengkhususkan, Al-Baqarah 228 karena bicaranya beda ya, bicaranya beda. Paham ya? Jadi itu yang kemarin. Saya tabut sekarang. Wa misalu taksisil kitabi bisunnah. Silakan. Wa misalu taksisil kitabi bisunnah. Ayatul Mawaris taqawlihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddi unsayayn. An-Nisa ayat 11. Wa nahuha khassa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yarisul muslimu kafira walal kafirul muslimah. Ya. Nah ini tahsis kitab Al-Quran ditahsis pakai sunnah. Kayaknya kemarin sampai sini ya. Ya, sampai sini kalau bulan lalu, oh salah. Nah, jadi ayat mawaris itu contohnya di surat An-Nisa ayat 11. Allah mewasiatkan kalian fi auladikum. Ya, itu untuk yang membagi ya waris kepada anak-anakmu. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau laki itu setengah ya, dua kali ya. 2 kali bagian anak perempuan. Jadi 1/2. Di sini ayat umum. Ya, enggak ngejelasin apakah anaknya kafir, apakah anaknya dia muslim ya. Pokoknya 1/2. Atau ayat yang semisalnya. Maksudnya ayat semisalnya itu ayat-ayat waris yang kalau suami dapat berapa, istri dapat berapa, banyak ya di surat An-Nisa lanjutan dari ayat 11-nya. Itu banyak pembahasan ayat-ayat waris ya, yang ashabul furud. Itu bagian-bagian yang udah tetap. Nah, ternyata semua ayat waris itu ditaksis sama hadis Nabi SAW, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Tidak mewarisi seorang muslim kepada orang kafir dan tidak juga orang kafir mewarisi kepada orang muslim gitu. Jadi maka yang tadinya umum ya, enggak ngebatasin ya kafir sama muslim, gara-gara hadis ini ditaksis tuh si ayat tadi. Oh berarti kita itu disyariatkan membagi waris kepada anak 1/2 itu anak yang muslim aja gitu. Siapa tahu ada dia punya anak tapi anaknya yang itu orang tidak Islam, maka enggak dapat ya. Dan banyak hadis-hadis yang lain ya. Jadi itu bisa mentaksis. Kemarin sampai sini. Nah, contoh yang lain.
yang nggak ada di sini. Contohnya misalnya surat Al-Maidah. Ya ayat 37. Ya kalau mau dibuka di sini nggak ada ya. Di sini cuman itu aja. Allah Ta'ala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Kalau dibuka ya surat Al-Maidah. Ya, kalau mau dibuka surat Al-Maidah ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, "Was-sariqatu was-sariqu was-sariqatu," pencuri laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma. Pokoknya potong tangannya, ya. Potong tangannya. Jadi tangan keduanya, maksudnya tangan yang curi yang perempuan, curi yang laki. Maka as-sariqu yaitu pencuri yang laki-laki atau perempuan ini umum. Ya, umum. Pencuri laki-laki atau pencuri perempuan ini umum. Umumnya gimana? Maksudnya mau yang laki atau perempuan nyuri 1 juta kayak, nyuri 10 juta kayak, nyuri 1 miliar, mau laki perempuan ya. Pokoknya umum, pencuri nyuri ayam kayak, nyuri apa? Nyuri 1000 ya, umum kan? Semua. Pokoknya ada laki perempuan dia menyuri, tapi nggak dibatasin. Nyuri 1000 apa nyuri goceng ya, nyuri 1 triliun, enggak kan? Itu umum. Ini ya man saraka qalilan au katsiran. Ini umum, mau curi banyak, mau curi dikit, ya. Lakinnahu ternyata ada hadis yang khassa bidalilin munfasilin, yaitu datang dalil yang mengkhususkan dan dalilnya terpisah dari ayat Al-Maidah 38 ini. Ternyata ada di mana? Minas sunnah, dari hadis Nabi SAW. Yaitu salah satunya ya, mungkin banyak. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Taqta'ul yadda fi rubu'i dinarin fasaidan." Tangan itu baru dipotong kalau nyurinya itu 1/4 dinar fasaidan atau lebih. Jadi ada minimalnya. Berarti kalau nyuri di bawah 1/4 dinar, ya, 1/4 dinar tuh berapa? 1 juta lah ya. 1 dinar tuh 4,2 kan ya kalau nggak salah ya. Di bawah itu enggak dipotong. Nah ini hukum berlaku ya. Pembahasannya di fikih ya. Kita nggak ngomongin fikihnya ya, tapi ngomongin di usul fikih itu belajarnya adalah ada ayat umum ya. Lagi berbicara ya, temanya itu pencurian. Ada hadis tentang pencurian juga, cuman satu tema. Cuman yang hadis ini dia lebih khusus. Ya bahasanya itu mencuri, kata Nabi SAW, potonglah tangan atau tangan itu dipotong, tuqta'ul yadu fi rubu'i dinar. Ya, tangan itu baru dipotong kalau mencurinya itu 1/4 dinar fasaidan atau lebih. Berarti ada pengkhususan limit ya atau jumlah minimal hukum had potong tangan itu berlaku. Kapan? Kalau yang dicuri itu minimal ya, itu udah 1/4 dinar baru dipotong atau lebih. Kalau lebih ya dipotong ya. Nah itu contoh yang lain. Lanjut, Ustaz Fauzi. Misalut takhsis. Ya. Terus iya, nah. Jadi ini contoh yang di level Al-Qur'an sama Al-Qur'an itu jelas ya. Al-Qur'an pakai sunnah jelas. Nah, sekarang ya di sini lah di level di level usuliyin ya, para ahli usul fikih. Ini kan pembahasannya beda ya. Kalau fikih itu kan ngomongin
detail kan, detail fikihnya gimana, tata cara, kemudian hukumnya apa. Cuman di menelurkan hukum-hukum fikih ini ya itu dilakukan ya oleh para usuliyin ya yang membuat kaidah-kaidahnya. Nah, di bagian yang ketiga di sini kata siapa namanya? Kalau penulisnya kan Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Nah, ini yang mempunyai matan untuk contoh taksis Al-Qur'an dengan ijma. Nah, dia kasih contoh. Ya, jadi Al-Qur'an ditaksis, Al-Qur'an dalil kan? Dalil. Yang umum nih. Contohnya tuh kitab Alkitabnya ini yang umum-umum, yang tadi yang sunnah-sunnah yang apa taksisnya itu yang khusus-khusus ya, yang bikin jadi khusus. Nah, sekarang ijma di level ketiga kan? Nah, dalil itu kan urutannya Al-Qur'an, sunnah, ijma, paling rendah tuh qiyas. Ya, 4 itu yang disepakati. Meskipun kalau berbicara detail mazhab itu banyak lagi ya. Jadi yang 4 mazhab sepakat itu 4 ini udah sepakat. Cuman kalau dalil yang kelima, 6, 7, 8 itu saling berbeda pendapat. Misalnya contohnya kalau di mazhab Maliki ya, di antara dalil itu adalah amalan ahli Madinah. Ya, jadi kalau amalan itu dilaksanakan atau dilakukan, ada satu amalan ya yang dilakukan oleh ahli Madinah, maka itu dalil tuh ya. Dan seterusnya ya. Jadi banyak lah ada istihsan ya dan seterusnya, kita belum bahas, nanti mungkin ada ya, nanti kita lihat. Nah, sekarang dengan ijma, yaitu di sini dikasih contoh An-Nur ayat 4, yaitu Allah Taala berfirman walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang nuduh ya wanita-wanita yang baik ya dengan tuduhan berbuat zina ya, summa lam ya'tu, kemudian yang nuduh ini tidak bisa mendatangkan bi arba'ati syuhada. Orang nuduh zina, nuduh doang, tapi yang nuduh ini nggak bisa datengin 4 saksi, nggak bisa nih, maka nggak bisa ya. Jadi kalau makanya nuduh perempuan beriman itu dengan tuduhan zina ya, terus dia nuduh nggak pakai saksi ya, maka sebenarnya ada hukuman hadnya ya, dan harus 4 ya, dan harus 4-4 itu melihat. Sebenarnya makanya sulit ya, nggak CCTV nggak bisa, tapi harus 4 dan dia melihat ya. Bahkan kalau di sebagian pembahasan fikih itu melihat kepala ujung kelab penis itu masuk. 4 orang melihat itu susah kan? Kayaknya mungkin langka ya, untuk sampai, makanya sangat-sangat ini ya menuduh zina itu nggak tahu secara real itu mungkin ada zaman Nabi, teman kalau sekarang rasanya sulit ya. Jadi 4-4 saksi ngelihat langsung, dan sebagian bahkan kalau pembahasan di fikihnya itu lebih detail lagi sampai melihat ya masuknya. Fajriduhum samanina jaldah, maka hukumannya dicambuk berapa? 80 kali dera. Ini ayat umum. Baik itu yang nuduhnya orang merdeka ya, atau yang nuduhnya budak ya, nggak dispesifikan, atau yang nuduhnya laki, nuduhnya perempuan, pokoknya dia tuduh nggak bisa datangin 4, cambuk 80 ya. Pokoknya umum. Nah, ternyata ada ijma. Ijma ini di level para sahabat ya. Ya, kata beliau, ini ngasih contoh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, ya meskipun di akhirnya beliau sedikit meragukan ya, apakah bisa Al-Qur'an itu ditaksis pakai ijma. Tapi kata beliau, diambil contoh bahwasanya ayat An-Nur 4 ini khusus bil ijma ala anna raqiqa, bahwasanya perempuan budak, raqiq, bahwasanya budak al-qadhifa yajidu arba'in, bahwasanya kalau yang nuduh itu budak ya, maka dicambuknya 40, tidak 80 ya. Hakada masalah kasirun minal usuliyin, beginilah yang dicontohkan oleh para ulama
ushul fikih ya, bahwa contoh untuk kitab ditaksis pakai ijma contohnya adalah Al-Nur ayat 4 kan bilangnya 80. Ternyata dari sisi praktek para sahabat mereka ijma kalau yang nuduh budak setengah. Kenapa begitu? Karena budak itu memang dibikin setengah ya, karena dia tuh tidak menjadi manusia yang merdeka gitu. Jadi seolah dia tergadai kan. Makanya di para sahabat ya, ulama di kalangan para sahabat itu berijma kalau yang nuduh budak tanpa bukti 40 ya. Wa fihi nazar. Nah, kalau fihi nazar ini berarti dari sisi Syekh Shalih Al-Utsaimin sendiri itu enggak gitu sepakat gitu. Wa fihi nazar katanya. Jadi di sini ada ya perlu dicek lagi lah ya, di subutil khilaf, karena banyak para ulama usul fikih yang khilaf apakah Al-Quran itu boleh ditaksis pakai ijma. Yang ijma itu sebenarnya levelnya itu di bawah hadis Nabi SAW secara urutan dalil. Walam ajid lahu misalan saliman, dan aku nggak nemu lagi contoh yang tidak bebas dari kritik gitu ya, atau contoh yang benar gitu ya. Jadi dicontohkan yang ini. Kalau Syekh Ghazi ya di sini ada contoh lain ya. Nah, misal kalau di sini contoh yang lain itu dalil ya di surat Al-Baqarah tadi yang 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Itu kan ayat umum ya. Au faqad hukiyal ijma ala annal ummata ta'tadu bi qur'aini ya. Dan ini kata ya sebagian ya ada yang menukil ijma ya, ada yang menukil ijma. Ini dikutip dari Ahkamul Quran Ibnul Arabi, kata beliau ada ijma bahwasanya kalau budak itu idahnya 2 quru. Ya, itu perlu dicek ya, apakah benar ada ijma yang menyatakan seperti itu. Kan kalau tadi ya wanita ditalak itu kan umum kan, mau merdeka, mau budak, mau udah disetubuhi atau belum. Tapi kalau yang dicontoh tadi kan Al-Quran pakai Al-Quran, ayat ini ditaksis pakai Al-Quran yang ngomongin kalau ditalak belum disetubuhi nggak ada iddah. Nah di sini ya ada riwayat menyatakan bahwa ada ijma ya di kalangan para sahabat ya, bahwasanya ya, dan ijma tersebut adalah bahwasanya kalau yang ditalak itu adalah budak ya, maka iddahnya itu bukan salah satu quru tapi 2 quru. Jadi bukan 1,5 ya, susah gimana? 3 kali 3 bagi 2 kan nggak bisa. Kan kalau tadi yang cambuk kan enak 80 bagi 2. Karena memang banyak di pembahasan fikih kalau budak itu setengah dari merdeka hukumannya. Maka diriwayatkan ada ada ijma kalau yang ditalak budak 2 quru. Enggak sama kalau yang ditalak itu merdeka. Ya makanya di sini lagi-lagi ya yang jadi pembahasannya itu bukan ijma bisa mentaksis Al-Qur'an, tapi klaim ijma itu benar apa enggak. Nah, itu ada pembahasannya lagi ya. Kalau kita mau neliti ada pembelajarannya. Cuman mana yang ijma, mana yang kadang penukilan ijma, soalnya nggak semudah itu kan. Ijma itu kan kesepakatan kan, dan modelnya juga banyak. Ya, salah satunya misalnya Ibnu Taimiyah itu mengenalkan konsep ijma sukuti. Jadi atau kalau bukan Ibnu Taimiyah ya ulama yang lain gitu ya. Kalau Anda nggak keliru, ijma sukuti itu terjadi satu perbuatan gitu ya,
Kemudian para sahabat tuh diam gitu ya, nggak ada yang melarang, nggak ada yang komen, nggak ada yang kritik, dan semua diam. Ya berarti ya itu disepakati. Cuman di sisi lain, oh enggak, diam itu belum tentu setuju, ya enggak. Diam itu belum tentu setuju, ya, dan seterusnya. Itu detail pembahasan itu. Tapi kita balik lagi ya ke pelajaran kita. Jadi ijma itu secara teorinya ya boleh dibilang dia ada kasus-kasus atau contoh yang bisa mentaksis Al-Qur'an. Wa hadza at-tamsil fihi nadhar, kan? Jadi contoh ini ya perlu diteliti. Ini kata Syekh Ghazi. Ini di syarahnya ya. Di thubutil khilaf fi dzalika faqad qala ba'dul fuqaha iddatuha mithlu iddatul hurrah. Nah, kan jadi diklaim bahwa enggak, kata sebagian ahli fikih bahwasanya iddah wanita budak itu sama aja kayak iddah wanita merdeka. Li umumi qaulihi ta'ala, karena keumuman dalil wal mutallaqatu. Nah, disitulah saling debatnya gitu ya. Apakah ijma ini menjadi taksis sebagai Al-Baqarah 228 apa enggak gitu kan? Al-Baqarah 228 atau enggak. Nah, sini ada yang menarik, wala alla min ajudal amtsilah qauluhu ta'ala. Nah, kalau beliau ada contoh lagi nih ya, yang enggak disebut sama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Ghazi itu muridnya beliau ya, muridnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dia pakai contoh ini, yaitu di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, kalau dikumandangkan azan salat di hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah. Ayo salat, maksudnya bersegeralah ya untuk mengingat Allah. Ya. Umum ke ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil salat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Umum enggak? Umum itu gimana? Orang beriman, orang alladzina amanu kan pakai isim mausul kan? Masih ingat enggak? Makanya kalau lupa balik lagi ke yang umum. Bentuk-bentuk umum itu apa aja? Salah satunya adalah isim mausul, alladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina almu'minun. Beda ya. Kalau itu kan isim ya, isim al-mu'minun, tapi ini pakai isim mausul, jadinya umum, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang beriman itu ada apa aja? Ada anak kecil, gede, tua, apalagi ada cewek, ada laki, umum kan? Umum. Nah, makanya fa innahu mukhassisun bil mar'ah. Sebenarnya ayat ini kita lagi ngomong apa? Ingat ijma mentaksis Al-Qur'an. Nah, fa innahu mukhassisun bil mar'ah. Sebenarnya ini ayat dikhususin. Ada taksisnya, yaitu apa? Perempuan. Fala yajibu 'alaiha as-sa'yu ilal jum'ati bil ijma'. Ini contohnya bagus deh. Contoh Syekh Ghazi. Jadi sebenarnya sekarang perempuan ini enggak terkena kewajiban atau keumuman ayat ini enggak? Iya. Secara apa itu kita bilang mar'ah enggak salat Jumat? Ijma. Ya, ijma. Nah, ini contoh yang bagus. Jadi maka perempuan itu tidak wajib untuk bersegera fas'au ila dzikrillah, itu perintahnya kan? Wahai orang-orang beriman, perintahnya apa di ayat itu? Perintah yang seruannya umum, perintahnya itu fas'au. Ingat kan? Kita udah belajar amr kan di sebelumnya, makanya amr, nahi, itu kan usul fikih di sebelumnya kan? Bersegeranya itu. Nah, sekarang perempuan itu wajib enggak untuk fas'au ila dzikrillah? Enggak. Tahu dari mana? Dalilnya apa? Ijma. Itu ada ijma bahwa perempuan itu tidak wajib salat Jumat. Ijma enggak ada di Al-Qur'an, hadis. Turun ijma para sahabat sepakati ya bahwa tidak wajib. Tidak wajib tuh ijma, enggak ada dalil dari Al-Qur'an, tidak ada dari hadis.
Tapi boleh nggak? Harus dicek ya. Boleh nggak? Cuman Anda lupa ya pembahasannya apakah kalau ngomongin boleh apa nggak. Tapi nggak wajib, sepakat, ijma. Dalil itu pakai nomor 3. Ini contohnya dapat ya Segozi ya. Ini dikutip dari ya di buku-buku usul fikih ya. Jadi kalau versi gurunya Syekh Shalih Al-Utsaimin nggak ada contoh yang bagus gitu ya. Segozi bisa nambahin wal mutallaqatu yatarabasna, tadi pakai ijma. Ada yang dalam tanda kutip mengklaim ijma kalau budak itu 2 quru, tapi diperdebatkan ya kan. Enggak, tetap 3. Dalilnya apa? Ya keumuman ayat wal mutallaqatu. Pokoknya umum gitu. Karena ijmanya dalam tanda kutip. Tapi di sini beliau berusaha ya. Ada contoh, yaitu apa? Mentaksis Al-Jumu'ah ayat 9 yang nyeru orang beriman untuk fas'au ila dzikrillah, ditaksis perempuan kagak gitu ya. Tahu dari mana perempuan enggak? Ijma bahwasanya perempuan tidak perlu tidak wajib ya, itu ijma ya. Tidak wajib salat Jumat. Jadinya kan mentaksis. Ijma yang tadi mentaksis Al-Jumu'ah ayat 9. Ya untungnya ada contoh-contoh jadi kita kebayang ya. Tapi kalau disuruh nyari, kebayang kan para ulama fuqaha itu pinternya kayak apa kan? Jadi pertama dia tentunya hafal Al-Qur'an, itu udah seleksi pertama. Hafal hadis ya kan? Hafal aja nggak cukup. Ini hadis ini gimana ya kan? Kesini ke situ ke situnya tuh. Yang lebih pinter lagi sebenarnya ulama usul fikih ya, nentuin kaidah-kaidah begini kan, taksis ya. Itu kan teori kan. Teori Masya Allah. Jadi dan diantara yang paling pinter di usul fikih adalah Al-Imamu Asy-Syafi'i yang nyetusin usul fikih pertama kali dalam bukunya Ar-Risalah. Ya, sedangkan Imam Syafi'i ini gurunya Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i juga belajar sama muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, nggak belajar langsung, tapi muridnya kalau nggak salah ya. Nah, terus yang paling akhir harusnya dia mengambil ilmu dari Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hambal, belajarnya sama Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya ulama madhab itu saling nyambung sebenarnya. Ya, kalau secara ini, cuman beliau-beliau ini yang punya cara-cara berpikir ya. Usul fikih itu cara berpikir ya, cara berpikir. Kita nggak ngomongin hukumnya apa enggak, itu nanti setelah itu dipakai sama para fuqaha ya barulah ini sunnah, ini apa gitu kan. Itu contoh-contohnya. Mungkin masih cukup satu lagi saat adik baca contoh yang apa? Misalu taksis bil qiyas coba. Atau kita cukupan aja ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pekan depan ya, yaitu taksis kitab dengan qiyas. Nah, apakah boleh atau enggak? Jadi qiyas itu paling rendah ya, analogi untuk mentaksis kitab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.